wa wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi dan kami telah turunkan padamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab lain. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan syariat, aturan, dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki satu aja syariatnya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Muhammad semuanya satu. Tapi kami biarkan syariatnya berbeda-beda, ya kan? Yang penting tauhidnya satu. Tapi Allah hendak menguji kamu. Nah ini dia. Walakin liyabluwakum fima atakum, terhadap yang diberikan pada kamu tadi syariat. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan. Di sini ujiannya. Jadi kita terima syariat itu, justru kita semangat berlomba-lomba untuk memenuhi syariat itu. Itu loh maksudnya. Jadi ujian tuh Pak. Perintah Al-Quran, larangan Quran, perintah Rasul, larangan Rasul dipenuhi semua dengan baik, maka kita lulus ujian. Ya, jadi ujiannya itu yang kita hadapin. Oke? Nah, jadi itulah dalam hidup itu ada 4 ujian. Ujian kebaikan keburukan yang diterima oleh kita, nasib baik nasib buruk. Ujian terhadap harta kita, apa harta kita itu membuat kita nambah taat, apa nambah maksiat, ya kan? Yang ketiga, ujian terhadap sosial, kita bersabar nggak dengan gangguan orang-orang, dan terakhir ujian tentang ibadah kita pada Allah. Ini yang kita lewatin. Levelnya gimana? Kata Rasulullah, level ujian yang kamu hadapi sesuai dengan pengetahuan agama kamu. Agamanya makin tinggi, ujiannya makin berat. Agamanya sedang, ujiannya sedang. Agamanya cemen, ujiannya cemen. Gitu ya? Gurunya ujiannya baik. Ini nggak ada kaitannya sama musibah ntar. Jadi kalau bapak musibahnya ringan-ringan, pilek doang, flu, panu doang gitu, ya cemen. Kalau guru lah ya. Bukan soal itu. Tapi makin tinggi bapak makrifat kepada Allah, ujiannya makin berat. Angin makin begitu. Nah itu bisa dilihat di hadis nomor 7. Hadis nomor 7, lihat. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddul bala?" Asyaddu bala, maaf bukan dulu. "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya?" Qala, Rasulullah bersabda, "Al-anbiya, nabi-nabi, sumal amsalu fal amsal." Kemudian yang setingkat dengan itu, yang semisal, ya para siddiqin, wali Allah, orang soleh, ulama segala macam, mulai itu turun ke bawah ya. Terus Nabi berkata, "Fayubtalar rajulu ala hasabid dini." Seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, ujiannya bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka diuji sesuai kadarnya aja. Gitu ya. Jadi jangan sombong loh. Kalau misalnya gue nggak pernah dapat musibah, lalu cemen. Gitu. Makanya ngaji biasa-biasa aja. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke bab kedua nih. Apa yang diuji? Kalau kita disuruh general check up sama kantor nih, kamu periksa kesehatan. Lalu kita ke lab. Labnya ceknya komplit. Dari mulai laju endap darah, hematologi, kimia darah, fungsi ginjal, fungsi hati, SGPT, SGOT. Ada ukurannya. Diuji semuanya. Ada standarnya juga. Gula apalagi tuh ya. Ini banyak yang diabetes nih. Gula darah segala macam. Ini juga ujian untuk orang beriman ada 6 yang diuji. 1 diuji kadar keimanannya. Apa? Kadar keimanannya. Kedua diuji. Jadi
nggak main-main nih ujian Allah nih. Nanti menyangkut apa derajat kita di hadapan Allah. Kedua, diuji kadar ketaatannya. Udah keimanan, ketaatan. Nomor 3, diuji syukurnya. Yang pertama keimanan, kedua ketaatan, yang ketiga syukurnya. Yang ketiga syukur. Nah. Yang keempat, diuji ketakutannya pada Allah. Apa di mana dia takut nih? Ya. Kelima, diuji jihad dan kesabarannya. Jihad dan kesabarannya. Terakhir, diuji kelayakannya masuk surga. Nah, ini berat nih. Kita mesti ngelewatin lulus 6-6-nya nih. Ya kan? Iya. Jadi orang tuh melewati 4 ujian tadi, yang diuji apa aja? Keimanannya, ketaatannya, kesyukurannya, ketakutannya pada Allah, jihad dan sabarnya, terakhir kelayakannya masuk surga apa tidak. Yang kelima dari apa Ter? 5, jihad dan kesabarannya. Jihad dan Kesabarannya. jihad. Jihad dan sabarnya. Lalu nomor 6, diukur juga ujiannya ini mengukur kadar kelayakan dia masuk surga. Ini layak nih. Kadar kelayakan masuk surga. Kadar kelayakan masuk surga. Layak apa atau masuk surga? Bapak sadar nggak selama ini diuji 6-6 ini? 6-6 ini diuji Bapak tiap hari sama Allah. Oke, yang pertama ya. Langsung yang pertama ya. Jadi apa aja yang diuji? Yang pertama, kita diuji mengenai kadar keimanan kita kepada Allah, ya. Dalam Al-Qur'an, Allah betul-betul mencantumkan ini nih. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia bebas saja mengatakan saya beriman, sedang dia belum diuji? Tuh. Jadi Allah sendiri bilang, untuk kamu ngomong beriman tuh, saya mesti uji, saya mesti tes kata Allah. Oh, ijazahnya palsu lah. Mental Gibran Jokowi. Di situ letaknya, baru musibah masuk di sini gitu loh. Ya nanti tapi. Ya buka Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Baru Allah terangkan di ayat 3-nya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka, fala ya'lamanallahu alladzina shadaku, sungguh Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya, ya, wala ya'lamanal kadzibin, atau orang yang palsu imannya. Nah, jadi hasil tesnya adalah iman bener atau iman nggak bener. Tapi intinya lewat ujian. Nah, ujiannya itu nanti berupa musibah kayak cuma gitu ya. Karena ya. Jadi Allah ukur apanya? Iman kadarnya. Mulai ngeri ya? Tadi saya hampir nggak terawih, kaki saya ini. Ya, aku bilang gue coba iman gue nggak sebegini aja. Ya bagus kalau begitu bagus. Padahal terawih itu barang sunnah. Iya. Nggak terawih bukan berarti nggak beriman ya. Iya, tapi lu nggak terawihnya 10 hari ya namanya emang kafir tuh. Kita meleset dulu tadi apa Yang mau taruh tadi. Nah, ujian iman yang terberat adalah istiqomah. Iya, kan ya? Makanya Rasulullah tuh ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, tolong katakan padaku kalimat dalam Islam
yang tidak akan pernah saya tanya lagi pada orang selainmu. Rasulullah ditanya begini. Jadi dia minta nasihat. Nasihatnya aku satu kalimat dalam Islam ini yang saya tidak akan pernah tanya lagi pada orang selainmu. Apa Rasulullah jawabnya? Kul, katakan amantu billah, aku beriman pada Allah. Summastaqim, kata Rasulullah. Kemudian setelah kamu berucap begitu, istiqomahlah. Jadi kamu nggak bisa cuma ngomong saya beriman, selesai gak ada bukti. Istiqomahlah. Itu ujian terberat orang beriman. Sekarang udah beriman, besok. Ini Patong udah praktek ini. Istiqomah, mau pincang kayak, mau licin kayak, subuh ke masjid. Walaupun nomor giliran nomor 1B, 1D. Itu istiqomah. Istiqomah. Ya kali bulu-bulu. Itu berat Pak. Jadi ujian iman yang terberat itu adalah istiqomah. Selebihnya ujian iman itu Bapak mesti melewatin 77 cabang iman. Pertama la ilaha illallah, yang terakhir nyingkirin duri di jalan. Selebihnya malu sebagian dari iman, bersih dari iman, apa iman semua tuh yang perlu disampaikan di Anas tuh. Gitu. Tapi intinya ujian terberatnya adalah istiqomah. Ya, hadis nomor ke 1. Ini deh, belum dia begini. Ini aduh, maaf ya. Lupa lagi. Masih di plastik loh deh kalau misalnya. Masih hangat itu. Masih hangat tadi. Bayar. Di oven deh. Bayar. Tenang aja. Sama sekretaris. Lihat hadis pertama. Ya, ada sahabat tanya nih. Dia bilang begini, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakan padaku satu perkataan dalam Islam yang aku nggak perlu bertanya tentangnya kepada seorang selainmu. Beliau bersabda, "Amantu billah." Katakan, saya beriman pada Allah. Sumastaqim, kemudian kamu istiqomah. Tuh ujian iman tuh, ya. Istiqomah. Itu nomor 1. Jadi mengukur kadar keimanan. Ujian yang Allah sampai pada kita itu yang 4 tadi adalah mengukur, pertama mengukur kadar keimanan. Iman nggak kita dengan kejadian yang menimpa kita nih? Iman nggak kita itu? Ya. Yang kedua, mengukur ketaatan, ya. Kadar ketaatan. Surat 37 ayat 102. Ayat apa kan? Surat 37 ayat 102. 102. 37 ayat Ya. 37. Surat 37 37. ayat 102. Ini bercerita tentang Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Lihat ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala Ismail telah sampai pada umur yang sanggup, qala Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, ini arafil manam. Aku bermimpi tadi malam anna bahuka. Aku menyembelihmu. Fanzur ma zatara. Bagaimana pendapatmu?" Kata Ibrahim. Qala Ismail berkata, "Ya abati fa'al. Wahai ayahku, lakukanlah ma tu'maru, apa yang diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Mudah-mudahan Allah menjadikan aku orang yang sabar. Dialog bapak sama anak nih. Ya. Soalnya Ibrahim bingung, lewat mimpi perintahnya kan. Maka falamma aslama watallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membandingkan anaknya di atas pelipisnya, ya. Terus Allah memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Lihat, qad sadaqtar ru'ya. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikian kami memberikan balasan pada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwa bala'ul mubin. Sungguh ini benar-benar ujian yang nyata untukmu. Ujian ketaatan. Jadi kita ini lain kali kalau menerima perintah yang kira-kira gak masuk akal kita, di Quran kayak di hadis, perintahnya gak masuk akal nih.
Diuji kita. Taat nggak nih? Nah, masuk agama nyuruh gini, nah kacau. Ya. Jadi kita, kalau Ibrahim menerima perintah yang nggak masuk akal, dia sebetulnya membenarkan, tapi masih tanya sama anaknya. Fanzur maza taro. Gimana pendapatmu? Aku mimpi semalam nyembelih kamu. Kata Ismail, ya udah kalau emang perintah lu gimana? Nggak ada yang lain nanti. Ya, namanya Allah bilang, ini ujian yang nyata dan kamu berhasil lulus. Kamu taat kepada perintah, gitu ya. Berarti. Itu untuk orang yang terdahulu, Pak. Ya, Tom. maksudnya, Udah dapat anaknya susah lagi. ya, ujian itu kan udah saya terangkan. Ini sekarang kita lagi ngomongin apa aja yang diuji. Pertama keimanan, kedua taat. Kita bakal nemuin ini nanti, ya. Bentuknya beda. Malah nih terjadi sama orang kaya. Orang kaya yang udah haji. Orang kaya nih ya, maksudnya orang kaya yang nggak begitu taat lah. Naik haji juga tapi entah ditanya sama kita, Bapak mau balik nggak? Nggak mau balik rata-rata. Karena ngapain sih di sana? Ngapain sih di sana? Kayaknya cuma tawaf apa? Nggak ada asar, nggak ada bekas. Nah, jadi perintah haji bagi dia ya useless gitu, percuma. Itu termasuk dari orang yang tidak taat. Nanti nggak gelar. Nah, ya. Jadi kalau menerima perintah Allah yang nggak masuk akal, itu udah nggak usah didebat, nggak usah dibahas. Sami'na wa ta'na. Itu namanya aku taat, aku mendengar dan aku taat. Gitu ya. Itu. Ketiga, mengukur kadar syukur. Ini terjadi pada waktu ada seorang namanya Asif. Bahasa Tasiknya Asef. Ya, Asif nih staf ahlinya Nabi Sulaiman. Kan dia udah hadirkan singgasana. Singgasana ke hadapan. Lalu Nabi Sulaiman berkata begini, haza min fadli Rabbi. Ini mah keutamaan dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur. Jadi Sulaiman nggak bilang begini, anak buah gue hebat, gimana bosnya? Nggak gitu. Tapi bilangnya haza min fadli Rabbi, ini dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku syukur atau aku kufur. Lihat surat. Ngomong begitu susah banget untuk Iya. mengucapkan. Susah kata, terus lihat surat An-Naml ayat 40. Surat An-Naml ayat 40. Qala allazi 'indahu ilmum minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang punya ilmu dari kitab, aku akan membawa singgasana itu padamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia berkata, haza min fadli Rabbi. Ini termasuk karunia atau keutamaan dari Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk menguji aku, uji apakah aku syukur atau kufur. Itu masalahnya. Nah sekarang kita nih ya, kalau kita bandingin sama Sulaiman udahlah jauh. Kita nih harta kita sedikit, lalu kita mengeluh. Maka Rasulullah menceritakan hikmahnya. Padahal harta yang sedikit itu akan dihisap lebih sebentar daripada orang yang punya harta yang lama. Itu hikmahnya. Maka bersyukurlah dengan yang sedikit. Gitu. Ya kan? Ya, ujian kesyukuran begitu. Hadis nomor 5. Dari Mahmud bin Labid bahwa Nabi SAW bersabda, 2 perkara yang dibenci anak Adam. Pertama, kematian. Padahal kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah atau kesesatan dalam agama. Jadi orang daripada dia berbuat sesat dalam Islam, lebih baik dia mati. Ya, itu pertama. Kedua, dia membenci sedikit harta.
Padahal sedikit harta itu lebih menyedikitkan hisab atau perhitungan amal. Wa killahul mal akullu lil hisab. Ini hikmah yang besar supaya orang bersyukur aja dengan yang sedikit. Karena nanti di sananya aman. Ya, gitu. Wah, ini ilmu tinggi, ilmu kalam ini ya. Gak ada matinya nih. Ya. Jadi udah kadar iman, kadar taat, kadar syukur. Yang keempat, mengukur kadar takut kepada Allah, ya kan? Ya. Ketakutan kita pada Allah, ya kan? Takut apa enggak kita sama Allah nih? Ini kasusnya ketika Allah menguji orang-orang yang ada di haji, kalau udah pakai ihram jangan berburu binatang. Dia kalau udah pakai ihram dilarang berburu, dilarang jangan berburu. Nah, pada waktu itu juga ada juga ujian sebelum itu pada Bani Israel. Sabtu jangan mancing ikan. Allah datengin ikan pada saat ngambang semua. Oh, mereka nggak lulus itu. Dimainin aja mau. Jadi yang diukur apa? Lu takut nggak sama Allah? Udah dilarang masih nabrak itu, ya. Al-Maidah ayat 94. 55. Al-Maidah ayat 94. Ya. Ini Allah langsung bilang lagi nih. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullah, Allah akan menguji kamu, sungguh Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan atau tombakmu. Waktu ihram ya maksudnya ini ya. Lihat tujuannya, lihat supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya walaupun dia tidak dapat melihat Allah. Siapa yang melanggar batas sudah itu baginya sampai pedih. Jadi kita yang dibutuhin oleh kita ini khosyi'ah bil ghaib. Kita menghadirkan Allah sementara kita nggak bisa lihat dia. Itu namanya muraqabah. Takut kita berbuat maksiat karena Allah melihat kita gitu. Itu namanya bil ghaib. Boleh aja bilang garis watching gitu. Garis watching us, garis watching us, garis watching us from a distance. Masuk ihsan ini ya Kak. Hah? Masuk ihsan. Ihsan. Itu namanya kadar ketakutan kita pada Allah. Nah, tadi Allah bilang, siapa yang melanggar batas, artinya lo udah nggak merasa dilihat sama Allah, nggak takut sama Allah, pasti dapat azab. Tapi siapa yang takut sama Allah, pasti surga. Pasti surga. Bahasanya Rasulullah begini, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Dua mata itu apa? Satu, mata orang yang menangis karena takut pada Allah. Dua, mata yang berjaga-jaga di perbatasan di malam hari. Atau mata yang begadang untuk sholat lail, sholat malam, baca Quran di malam hari. Bukan ngeliat hilal ya. Rukyah hilal bingung deh pokoknya. Wis teropong apa? Lu jangan gitu dong. Ada Pak Rudi nih rukyah hilal deh. Ya, jadi orang yang takut sama Allah dihargai sama Allah dengan surga. Lihat baik-baik Al-Bayyinah ayat terakhir. Zalika liman khosyya rabbah. Surga itu untuk yang takut kepada Tuhannya. Takut tuh dihargai sama surga. Lihat hadis nomor 2. Nomor berapa? 2, hadis nomor 2. Nomor 2. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakas min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut pada Allah, dan mata yang bermalam berjaga di jalan Allah. Oke, jadi takut sama Allah dihargai, tidak disentuh neraka, alias masuk surga. Itu penting ya. Dah. Kemudian ujian Allah juga mengukur nomor berapa? Nomor 5. Kadar jihad dan kesabaran kita. Kadar jihad dan kesabaran kita. Surat Muhammad
ayat 31. Surat Muhammad ayat 31. Apakah kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Coba tuh, Allah langsung bilang kami akan menguji kamu, ya, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang sabar di antara kamu. Padahal Allah Maha tahu. Iya. Kok bahasanya agar kami mengetahui, kan seolah-olah kalau orang awam mungkin apa-apa sebelumnya nggak tahu. Ya kalau dilihat begini Ustaz, 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini, Allah sudah tahu yang kafir siapa, yang beriman siapa. Lah ngapain ada ujian lagi? Kalau bicara Allah Maha tahu, ada ujian lagi, ngapain? Ntar lama-lama kita bilang Allah kurang kerjaan. Kan nggak begitu. Kemahalengkapan Allah sehingga manusia itu perlu lewat ujian. Nggak bisa gitu aja. Nah, termasuk ini ujian sabar dan ujian di jihad. Biasa ya Pak, di umumnya di Quran itu jihad cuma 2. Ya, kita sungguh-sungguh dengan harta kita dan dengan diri kita. Kita maukah diri kita berkorban untuk orang lain? Korban, ya macam-macam, ilmu, harta. Kalau mau, Anda mujahid, Anda udah jihad fisabilillah. Itu jihad dong itu. Dan sabar. Karena gak gampang Pak, untuk ngurusin orang tuh gak gampang. Mesti punya jiwa yang diwarisi rahman rahim Allah. Iya, ikhlas. Gitu loh. Ya. Jadi makanya Allah bilang, dan aku uji kamu, dan aku akan melihat siapa yang jihad, siapa yang sabar di antara kamu. Gitu. Nah, digambarkan dalam hadis, orang yang begini ini adalah orang yang maju perang. Ya, lihat ya hadisnya. Hadis nomor ke-4. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, datang pada Rasulullah SAW seorang laki-laki, saya berkata, wahai Rasulullah SAW, bagaimana jika aku terbunuh di jalan Allah, fisabilillah? Apakah dosa-dosaku akan dihapuskan? Beliau bersabda, ya. Jika engkau terbunuh fisabilillah dalam keadaan sabar, ikhlas, menghadapi musuh, nggak berpaling dan lari, kecuali engkau berhutang. Sungguh Jibril baru mengabari hal tersebut. Jadi orang yang misalnya orang ini berjuang, ya jihad kan, sungguh-sungguh nih dengan dirinya dan hartanya. Berjuang zaman dulu Pak, sahabat Nabi. Selain bawa diri, bawa keahlian perang, bawa duit. Masing-masing bukannya dibiayai negara, masing-masing nyumbang lagi ke Rasulullah nih buat logistiknya. Nah, kan bawa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia sabar dan dia ikhlas, nggak lari dari perang. Udah, semua dosa diampuni. Gitu, ya. Tapi kita sekarang gimana kesempatan kita? Apakah kita boleh masih bisa berkesempatan untuk menjadi orang yang diukur oleh Allah, diuji? Kita orang yang berjihad dan bersabar. Bisa. Kalau kita nggak bisa perangnya, kita bantu orang perang. Makanya orang yang kirim melalui BCA ke Palestina segala macam itu sama nilainya. Dia juga berperang. Atau ada orang yang perang ke sono, keluarganya yang ditinggal, kita bantu hidupnya. Sama, kita dihitung berperang, berjihad dan bersabar karena kita keluarin harta juga untuk mereka. Itu ya. Hadis nomor 6. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi perlengkapan seorang yang berperang di jalan Allah, berarti dia telah berperang. Fakot goza. Dan siapa yang memenuhi kebutuhan keluarga seorang yang berperang di jalan Allah, keluarganya ya, berarti dia telah ikut berperang juga, atau dia telah berjihad fisabilillah. Aman bagi kita, masih ada kesempatan. Jangan dicela orang yang kirim 10.000, 100.000 ke Palestina. Alah, buat apa lo? Negeri sendiri banyak kelaparan, bukan begitu. Kita cari jihadnya.
cari jihadnya. Gitu ya. Nah, itu namanya mengukur ujian, mengukur kadar jihad dan kadar kesabaran kita. Karena orang yang berjihad itu pasti mesti sabar. Kadang-kadang nyumbang kalau gede kan nggak sabar kita. Gua kan juga perlu nih beli mobil baru misalnya, dibanding menyumbang orang yang perang. Ya, tuh kadar jihad dan sabar. Di antara ini sampai 5 ini, kadar iman, kadar syukur, kadar taat, kadar takut, kadar jihad, sabar nih, yang mana yang paling gampang? Yang paling gampang kita lewatin kalau kita diuji dengan itu. Kira-kira yang kita berprestasi di mana? Kadar iman kah? Kadar taat? Hah? Kadar syukur yang paling gampang. Patong, yang paling gampang yang mana? Di antara 5 ini. Kadar taat, kadar iman, kadar takut, kadar apa lagi? Jihad, sabar, Takut. kadar takut ya. Yang paling mudah kita untuk ini ya, mempraktekannya ya. Kita merasa diawasin gitu ya. Good. Ini kadar syukur, ini kadar takut. Pak Sugeng gimana Pak Sugeng? Gimana? Terakhir, ujian Allah juga mengukur kadar kelayakan masuk surga. Isi dilihatin. Isi dilihat. Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. 25, 214. Al-Baqarah 214. 24. 214. 214. Nah. saking musuhnya apa begitu topinya itu. Oke. Masih betum antadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang padamu cobaan atau ujian sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu. Tuh. Jadi untuk masuk surga layak itu harus diuji. Allah tanya sendiri, masih betum, apakah kamu mengira, menyangka bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum pernah lewat ujian? Ikut dulu ujian. Ujiannya apa? Orang terdahulu diapain sama Allah? Lihat, mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, goncangan, bermacam-macam coba. Oh, Diuji belum? ini firman Allah nih. Bayangkan 3 hal. Mereka ditimpa kesengsaraan, malapetaka, goncangan. Ikut ini dulu ujian baru bisa masuk surga. Layak itu loh. GR lo. Satunya kena stroke. Jangan gitu lah. Malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, shaimin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bisa dimudahkan oleh Allah mencapai ibadah Ramadan di malam ke-4 bagi ahli hisab dan dari malam ketiga bagi ahli ruqyah. Ya, sama-sama muslim ya, cuma lain metodenya. Semoga lah apa yang kita telah capai ini Allah berikan rahmat, hidayah, pahala yang besar dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam kurikulum baru. Apa yang kita bicarakan? Musibah. Ya. Tapi ini masih mukodimah, ini masih bab pertama ya.
Jadi musibah itu adalah bahasa Arab. Musibah itu banyak sekali tercantum dalam Quran. Dan musibah yang paling besar yang Al-Quran pernah sebut adalah musibatul maut. Musibah kematian. Satu ayatnya doang. Pak Ustadz tahu tuh ayatnya mana. Tapi bukan itu yang mau kita omongin sekarang nih. Ya, musibah dulu. Musibah dulu, mari kita dengarkan takrif para ulama. Takrif itu definisi. Definisi itu merangkut mani'an, jami'an, jadi batas-batasnya. Musibah itu apa? Biasanya kalau takrif itu dari segi bahasa dan dari segi istilah, segi syariat. Dengarkan baik-baik. Takrif musibah dari segi bahasa maknanya adalah asal katanya asoba yusibu musibatan. Maknanya menimpa, mengenai atau menghujani. Nah, ya. Menimpa, musibah itu artinya menimpa, mengenai atau menghujani. Ya. Itu segi bahasa. Jadi kalau ada orang yang kena musibah berarti dia terkena sesuatu tuh. Ditimpa sesuatu atau dihujani sesuatu itu. Cuman istilah secara syariat, secara istilah nih, makna secara syariat, musibah bermakna kullu ma yahdusu lil bashar. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia. Musibah itu adalah segala sesuatu yang terjadi pada manusia. Sawaun kana sarron, baik berupa kejadian yang menyenangkan, au hasinan, atau yang menyedihkan. Saya ulang ya. Secara istilah, musibah itu kullu ma yahdusu lil bashar. Segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia. Itu musibah. Terus sawaun kana sarron, baik dia itu sesuatu yang menyenangkan, au hazinan, atau yang menyedihkan. Jadi musibah itu ada dua. Dia bisa menyenangkan, bisa juga menyedihkan. Contoh musibah yang menyenangkan, orang dijadiin orang kaya sama Allah. Itu musibah tuh. Musibah sebenarnya. Azab. Enggak, musibah. Ya, bukan azab, bukan musibah. Kalau azab jatuhnya istidrat kalau kaya gitu. Jadi musibah tuh bisa dua. Ya, musibah. Terus la yaktasiru ala dalalati as-sabiyati wahdaha. Tidak terbatas pada konotasi negatif aja jadinya. Jadi musibah itu enggak terbatas sama yang negatif-negatif. Musibah bisa saja yang positif gitu ya. Tuh ya, itu tarif yang berlaku dan semuanya menyetujui lah para ulama gitu. Nah, sekarang kita lihat seorang sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab itu pernah menceritakan hikmah musibah. Kalau musibah itu terjadi pada dirinya. Ya, jadi Umar bin Khattab itu ngaku sama kita nih. Nah, bunyinya begini. Biar saya bacakan dulu ya. Wallahi, demi Allah, mabtulitu ya biyadiyatin. Setiap kali aku mendapat musibah, ya, kana lillahi alayya, yang Allah timpakan kepadaku, fiha arba'un ni'mah. Di dalam musibah yang saya kena itu ada 4 nikmat, ada 4 kebaikan. Kata Umar bin Khattab, ya, ini mungkin kita nggak sanggup nih, ya. Pertama, pertama, Islam takunu fi dini. Nikmat pertama, musibah yang saya kena sama saya itu, yang penting tidak menimpa agama Islam. Nggak menimpa agama Islam, jadi menimpa diriku aja. Sebab kalau udah musibah agama, Pak, semua orang repot. Contohnya musibah agama.
Bapak tahu nggak kalau banyak ulama yang mati itu musibah agama? Akhir zaman. Iya, ulama banyak yang mati itu musibah agama. Kalau- Banyak ulama yang mati, Ulama mati. Oh. nah itu musibah agama. Atau yang benar jadi buruk, yang buruk jadi benar, itu musibah agama. Nah, Umar bilang kalau teman aku yang kena musibah, aku senang. Yang penting pertama, musibah itu nggak kena sama Islam. Yang kedua, musibah itu tidak lebih berat. Musibah yang aku alami tidak lebih berat dari musibah yang menimpa orang yang dulu, orang-orang yang sebelum dia lah. Sebelum Umar. Ya, macam yang tadi kita baca nih, musibah yang menimpa kaum Hud, kaum Samud, masih kecil lah, ya. Yang ketiga, Umar bilang begini, musibah yang aku alami tidak menghalangi ridha Allah untukku. Musibah yang aku alami tidak membuat Allah itu jadi gak ridho sama aku. Pasti Allah ridho sama aku. Dan yang terakhir, dengan adanya musibah itu aku mengharap pahala dari Allah. Nah, ini Umar nih yang ngomong nih. Hikmah musibah yang terjadi yang menimpa dirinya, pertama, yang penting jangan Islam yang kena. Yang kedua, Lebih berat kalau musibah ini enteng. Apapun yang terjadi pada diriku enteng. Tidak aku alami musibah yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Aku nggak ngalamin. Yang ketiga, musibah ini tidak menghalangi ridha Allah kepadaku. Dan yang keempat, aku berharap pahala yang banyak dari Allah kalau aku menerima musibah ini. Musibah ya. Nah, untuk malam ini soal musibah ini nanti kita dalaminya. Tapi yang mau saya dalemin malam ini adalah musibah sebagai ujian. Karena musibah itu bisa sebagai azab, yang Pak Tom bilang barusan. Sebagai azab, sebagai hukuman bisa, sebagai teguran bisa, sebagai ujian bisa, atau sebagai kasih sayang Allah. Itu musibah. Ya. Nah, malam ini kita mau merangkai dulu, mau menerangkan dulu apa itu ujian. Karena awalnya musibah itu bisa jadi dia ujian dari Allah. Nah, sekarang jadi malam ini kita garap adalah ujian ya. Ujian bahasa Arabnya dua. Satu bala, dua fitnah. Saya ulang ya, ujian tuh bisa bala, bisa fitnah. Tapi namanya ujian. Ujian tuh testing. Jadi Allah mentesting kita gitu, mentesting kita. Oke? Biasanya ujian itu akan terjadi pada diri kita, pada harta kita. Ya, harta termasuk anak ya. Diri kita, harta kita, ibadah kita, atau pada lingkungan sosial kita. Jadi Allah akan uji kita di 4 tempat itu. Pertama pada diri kita sendiri, dua pada harta kita. Ya, harta termasuk anak ya, anak istri itu harta termasuk diri kita, harta kita. Ketiga, kepada ibadah kita. Kita diuji melalui perintah sama larangan. Dan yang keempat, ujian bisa terjadi pada lingkungan sosial kita. Jadi kita diuji sama Allah melalui gangguan-gangguan manusia lainnya. Itu ujian. Ya. Yuk kita lihat dulu. Tolong ulangin Pak. Yang mana? Yang ujian ini ya. Iya. Ada 4 tempat tadi kan. Iya. Harta, Harta, Diri kita. diri kita dulu. Diri kita sendiri, harta kita, Masuk anak. kemudian kepada turunan. kepada ibadah kita. Kalau turunan termasuk harta. Oh, oke. Yang ketiga pada ibadah kita. Jadi kita diuji. Diri kita, harta, Yang ketiga pada ibadah. Ibadah. oh ibadah. Iya. Jadi kita diuji dengan perintah sama larangan. Gitu ya. Keempat kepada lingkungan sosial. Oh, oke. Jadi gangguan orang pada kita gitu. Ya. Itu ujian juga termasuk. Ya, ini aja yang terjadi pada kita nih ujian nih. Nanti dikaitkan dengan musibah, tapi ntar minggu depan. Tapi ini ujian dulu sekarang, ujian. Nah, ayo kita buka dulu ayatnya. Ayo Pak Karim, monggo. Sekalian Pak Karim bikin kopi dulu. Ya, udah Pak. Oke, udah. Buka
Ali Imran 186. Ali Imran 186 ya. Kepastian bahwa ada ujian buat kita ya. Oke. 86 ya Kak? 186. 186. Oh. Ini adalah dimulai dengan lam taukid. Artinya la itu bukan tidak, tapi sungguh. Ya, jadi latubulawunna itu artinya sungguh-sungguh kamu akan diuji. Ya, sungguh-sungguh kamu akan diuji. Nomor pertama, fi amwalikum. Ya, fi amwalikum terhadap hartamu. 2, wa anfusikum terhadap dirimu. 3, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, maksudnya orang-orang agama lain nih, atau orang-orang musyrik itu, azan kasiro, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Tuh, ya. Terus diakhirin, wa in tasbiru, kalau kamu sabar, wa tattaqu, dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, yang demikian itu adalah patut diutamakan. Artinya wajib kamu bersabar. Jadi ini ada isyarat dari Allah, kita orang mukmin itu akan digoda, akan diuji, ditesting dengan yang 3 ini dulu ya. Tadi 4 kan? 3 dulu. Pertama harta, kedua diri kita sendiri, ya. Yang ketiga apa? Ini gangguan sosial. Yang ketiga bukan agama tadi, bukan ya? Iya, agama nanti Ini ayat. di ayat lain. Oh. Ini yang 3 dulu yang saya sebut. Oke. Ya. Ya, jadi kita akan diganggu, akan diuji, kata Allah, dengan apa tadi satu pertama? Harta kita. Ya. Diri kita. Dari harta, diri, dan gangguan sosial. Nah, itu dulu ya. Ini dulu pasti nih. Jadi bapak-bapak tidak ada orang yang tidak melewati ujian ini. Ya. Nanti kaitannya lengket sama yang namanya musibah. Tapi kita awalnya mau ujian dulu ya, ujian dulu deh, ujian. Nah, itu dulu. Itu rumusnya ya. Jadi kita akan menghadapi ujian. Siap-siap aja ya, terhadap harta dan semuanya. Nanti kalau disebut anak atau istri termasuk harta. Termasuk harta. Jadi apa yang kita miliki itu termasuk harta, ya. Nggak ini. Nah, sekarang kita lihat siapa yang diuji. Yang diuji siapa? Orang beriman. Jadi kalau kita nggak beriman, kita nggak diuji, didiemin aja sama Allah, biar sesara dulu. Ya, orang beriman yang diuji, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini bisa kita lihat nih di hadis. Sama yang nggak sekolah. Kalau nggak beriman apa ini? Sama orang yang nggak sekolah nggak ada ujian. Hadis nomor 5 ya. Buka hadis nomor 5. Lu mau ujian dari mana? Sekolah Nggak sekolah. Hadis 5. Hadis nomor 5. Dilihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala," cobaan atau ujian, bala ya, akan senantiasa bersama ya bil mu'mini wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, fi nafsihi, berkaitan dengan dirinya, wa waladi, anaknya, wa malihi, atau hartanya, ya, hatta yalqallahu yalqallah, sampai dia berjumpa dengan Allah, wa ma alaihi khati'ah, tanpa dia membawa dosa. Jadi kita sampai mati ini dibayang-bayangi oleh Allah dengan ujian. Apa aja? Termasuk nanti musibah. Ya, musibah menimpa harta, musibah menimpa diri, menimpa anak, menimpa menimpa apa tadi?
menimpa syariat kita ya, kita beribadahnya gimana, dan menimpa sosial kita. Lingkungan, ya. Musibah itu ya. Tuh. Itu udah, jadi kita ini sebenarnya udah diperingatin sama Allah gitu loh. Kamu hati-hati ya, hidup ini nggak gampang, nggak gampang. Pasti ada ujian itu. Nah, jenisnya apa aja? Nah, tadi itu jenisnya 4 itu. Yang pertama, jenis ujian kebaikan dan keburukan yang menimpa diri kita. Ujian kebaikan dan keburukan yang menimpa diri kita. Ya. Lihat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wa khairil fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai cobaan, sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Makna dari ayat ini adalah setiap orang pasti ngalamin suasana baik dirinya atau suasana buruk. Yang ente sebut gini, nasib nih nasib. Tuh, nasib baik, nasib buruk itu ujian. Tapi banyak orang salah paham kalau misalnya dia lagi dikasih kenikmatan, ya, dikasih kesengsaraan nih, musibah dikasih musibah itu, dia langsung ke Allah, ya Allah, gitu kan, ya Allah. Begitu dikasih kenikmatan, berhasil lolos dari kenikmatan itu, diraih gitu. Misalnya gini, saya lagi ditimpa stroke, ya, saya berdoa sama Allah, sembuhkanlah Allah. Lalu saya lari ke dokter, sembuh. Nah, saya sembuh tuh saya bilangnya sama orang-orang, gue pinter nyari dokternya paten gitu. Salah paham orang di situ. Padahal itu tuh ujian. Memang jago orang solid. Nah, padahal tuh ujian. Nah, ini bahaya nih. Itu Bapak bisa lihat sikap kayak gitu di surat Az-Zumar ayat 49. Ya, lihat ya. Apa kata Az-Zumar ini? Apabila manusia ditimpa bahaya, ya, artinya ujian keburukan kan ya, dia menyeru kami, ya Allah. Kemudian apabila kami berikan pada nikmat dari kami, dia berkata, sungguh nikmat itu karena kepintaranku. Lalu Allah tutup dengan perkataan, bal hiya fitnatun. Sebenarnya itu ujian, tapi kebanyakan mereka nggak ngerti. Ya. Jadi ujian kebaikan keburukan itu sering salah pahami sama kita. Ya. Padahal kita setiap hari dikasih ujian kebaikan keburukan. Maksudnya dikasih kebaikan, bersyukur nggak kamu? Sombong nggak kamu? Dikasih keburukan, kamu lemah nggak? Jadi malah nggak sholat gara-gara dikasih miskin nggak sholat gitu ya. Kebalik nih manusia. Tapi ujian pertama yang menimpa diri kebaikan dan keburukan. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pernah bersikap mengenai ujian buat diri kita sendiri, buat diri ini. Lihat di hadis nomor 2. Ini Abdullah bin Mas'ud nih. Ya. Apa katanya? Ya habbazal makruhan. Alangkah bagusnya dua perkara yang dibenci. Al mautu wal fakru, yaitu kematian dan kefakiran. Lihat. Wa ayyamullahu, demi Allah, ala ketahuilah, innal ghina wal faqra wa ma ubali bi ayyihima ibtulit. Ketahuilah, sungguhnya kekayaan atau kemiskinan aku nggak peduli, dengan yang mana dari keduanya aku diuji. Kata bin Mas'ud ya. Jadi dia nggak peduli, dia kaya atau dia miskin nggak peduli. Jika aku diuji dengan kekayaan,
maka sungguhnya dalam kalian itu ada kesempatan untuk menolong orang lain. Jika aku diuji dengan kefakiran, maka sungguhnya dalam kefakiran itu ada kesempatan untuk bersabar. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Yang benar begini kan? Iya. Yang benar begini kan? Nah, tapi terbalik kita. Kalau kita dikasih kaya, kita bilang, ya itu dia makanya lain kali itu jangan malas. Kayak gue gitu. Dikira-kira dikasih miskin, mukanya bersabar. Ini Allah lagi, aduh gimana, lupa kali malaikat gitu. Harusnya kayak bersyukur. Nah, gitu. Mungkin bersabar. Itu ya. Itu ujian pertama. Ujian yang menimpa diri sendiri berupa kebaikan dan keburukan. Atau mau ngomong kasar, nasib baik atau nasib buruk. Gimana kita menyikapinya kalau dapat ujian seperti ini gitu. Ya. Hati-hati. Kedua, ujian terhadap harta. Ujian terhadap harta, ya. Allah menegaskan bahwa harta kita termasuk anak-anak adalah ujian. Ini ada di dua ayat. Pertama Al-Anfal 28. Al-Anfal 28, kedua At-Taghabun ayat 15. Buka dulu Al-Anfal 28. Ayat berapa tadi? 28. 28 Al-Anfal. Wa'lamu, dan ketahuilah annama amwalukum wal auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian, hanyalah cobaan, ya kan? Wa anallaha indahu ajrun azim, dan sungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi ujian ya. Kita sering jumpain begini. Kalau harta kita banyak, anak-anak kita tuh berprestasi, bagus-bagus tuh kita pamerin. Ya kan? Kita pamerin. Lupa bersyukur lah. Syukur nih mana? Nah, begitu anak kita rada bandel gitu ya, apa segala macam gitu. Ya. Padahal dia ujian buat kita, ya kan? Gitu. Tuh, yang senada dengan itu ada di At-Taghabun. At-Taghabun ayat 15. Surat 64 ayat 15. Itu sama tuh. Hanya dia nggak pakai wa'lamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh hartamu dan anak-anakmu hanya cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar gitu. Ayat berapa sih? At-Taghabun ayat 15. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah berkata, setiap umat ada ujiannya, dan ujian dari umatku adalah harta. Setiap umat ada ujiannya. Ujian maksudnya ujian terberat. Ujian dari umatku, umat Islam nih, adalah harta. Ujian dari Bani Israel wanita. Jadi ujian dari umat Islam itu harta. Nah, enggak, kalau dari umat Islam wanita enggak masuk ujian. Tapi dari Bani Israel tuh mereka kalah sama wanita. Jadi artinya melihat wanita selalu akhirnya mereka menjadi kafir gitu. Berzina segala macam itu. Kalau umat Islam kan udah ditahan dengan nas. Jangan berzina, jangan. Tapi dengan harta kita tuh rakus. Makanya Rasulullah bilang, umatku tuh kalau dapat satu gunung minta gunung yang kedua. Ya kan? Gak akan puas mereka sampai mereka makan tanah. Abdul Butun, maksudnya sampai mereka mati terus menerus serakah dengan harta gitu. Jadi umatku ujian yang terbesarnya adalah harta itu ya. Itu ujian kedua. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Dari Ka'ab bin Iyad, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya pada setiap umat itu terdapat ujian. Adapun ujian umatku adalah harta. Wa fitnatu ummati al-mal. Ujian umatku adalah harta. Ini udah kebaca, udah ketakar semua nih, ya. Hah? Pada senang sama harta. Ya kata ya. Senang kan sama harta? Ya. Kendaraan. Ujiannya Bani Israel siapa tadi? Wanita. Nomor 3, ujian sosial. Ujian dalam pergaulan antara manusia. Ujian sosial. Ya. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Ini kalau di hadis yang satu lagi Pak Luli, musuh disebutnya ya kan? Arbatun adda. Kalau di sini kan khamsin ya. Oke. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mu'minu baina khamsi syada'id." Seorang mukmin berada di antara 5 ujian. 1, ujiannya mukmin lain yang dengki kepadanya. 2, orang munafik yang membencinya. 3, musuh yang memeranginya. Dah, habis itu aja. Itu ujian sosial. Jadi kita akan dihadapi sama orang mukmin sendiri yang dengki sama kita. Atau orang munafik yang benci sama kita. Atau musuh yang berusaha ngabisin kita. Itu selalu beredar. Hati-hati. Ujian orang kaya adalah orang miskin. Ya kan? Ujian orang miskin adalah orang kaya, gitu loh. Ya kan? Orang kaya kalau lihat orang miskin gimana? Sebel kan? Ujian. Entah dia kesian terus ngasih, atau dia bilang, minggir-minggir. Ujian. Ujian, gitu ya. Lihat surat Al-An'am 53. Di situ diceritakan bahwa ujian orang kaya adalah orang miskin. Lihat, wa kadzalika fatanna ba'dahum ba'din. Dan demikianlah telah kami uji sebagian orang-orang kaya dengan sebagian orang-orang miskin. Supaya orang kaya itu berkata, apa kayak gini yang kita disuruh untuk nyumbang? Nah, kayak gitu ya. Jadi orang kaya itu ujiannya orang miskin. Orang miskin pun ujiannya orang-orang kaya. Atau orang-orang kuat ujiannya orang-orang lemah. Lihat surat Muhammad ayat 4. Surat Muhammad ayat 4. Jadi hidup ini penuh ujian, Pak. Nggak bisa sembarangan kita, ya. Surat Muhammad ayat 4. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya. Jadi ujian orang-orang yang kuat itu orang-orang lemah. Ujian orang mukmin adanya orang kafir, gitu loh maksudnya. Ya. Namanya ujian sosial. Kita dihadapkan dengan itu selalu. Jadi kita tuh capek, Pak. Kalau mau sih kita kalau mau aman, hidup sendiri di hutan. Jadi nggak nemuin ujian kayak gini. Ya. Selalu ada gangguan. Selalu ada yang membuat kita dosa gitu dari pihak manusia lain. Ya, kita benci atau kita terlalu ya kayak gitu-gitu. Itu namanya ujian sosial. Ujian sosial. Maka Rasulullah bersabda, seorang mukmin yang hidup bersama orang lain dan bersabar dengan gangguannya lebih baik daripada seorang mukmin yang menyendiri dan gak sabar. Tuh. Sendiri gak sabar lagi itu. Ya, misalnya dia di rumah aja, nanti ada yang ribut di luar itu, apa sih bro? Tapi nggak muncul, nggak tampil. Mendingan orang mukmin yang bergaul terus diganggu terus dia sabar, itu lebih baik.
Itu namanya ujian. Jadi ujiannya ujian apa? Ujian kesabaran. Tuh, ya. Harta diuji, diri diuji, pergaulan diuji juga. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Ya, jangan mau hidup di pulau sendiri teh. Yang penting ada pasangannya. Lihat ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ya, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik dari orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Ya. Nih, ujian yang ketiga. Ujian sosial. Terakhir, ujian yang keempat, ujian dalam syariat, dalam ibadah. Artinya ujian menghadapi perintah dan larangan Allah. Ya, kita lihat surat Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48. Agak panjang ya. Udah layak. Udah. Ya, jadi ini aneh Allah ini. Kalau untuk akal sehat manusia yang tipis ini aneh. Kenapa mesti disengsarain dulu di sini? Baru di sana masuk surga gitu. Apakah bisa nggak usah sengsara deh, nggak usah digoncangin sama musibah kayak masuk surga gitu? Menurut ayat ini nggak bisa. Nggak ada. Ya iya, gitu kan pengertiannya nih, pengertian awamnya nggak bisa. Oh, apa kamu mengira ke masuk surga, sedang kamu belum ada ujiannya? Orang terdahulu diuji dengan, nah itu sengsara, malapetaka. Di sini masuk musibah, kita nanti baru itu. Lihat nanti contohnya, ada seseorang sahabat Nabi yang punya anak umur 6 tahun, dimatiin sama Allah, dipanggil. Lalu Allah tuh menginterview malaikat, kamu mencabut nyawa anak itu? Iya. Itu buah hati dari hambaku, dicabut. Iya. Lalu hambaku itu dia ngomong apa? Dia malah memujimu dan berkata istirja innalillahi, memujimu ya Allah. Saksikan malaikat, aku bikinkan rumah untuk hambaku itu namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi gara-gara bersabar menerima musibah kehilangan anak, lalu Allah bilang, aku berikan dia bapaknya ini rumah pujian, Baitul Hamdi. Nah, jangan ayo susah gitu. Lihat hadis nomor ketiga. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman pada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku, ya kan? Qabattum walada abdi. Mereka berkata, "Na'am, benar." Allah berfirman lagi, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Nah, tuh samratul fuad tuh. Samratul fuad. Iya, na'am. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu? Mereka berkata, malaikat berkata, dia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, lihat baik-baiknya, "Ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di surga dan namai rumah itu dengan nama Baitul Hamdi atau rumah pujian. Itu adalah implementasi dari ayat ini. Kamu masuk surga, ya udah gue kasih musibah lu gitu, ya. Nah, inilah adalah mukadimah mengenai musibah, yaitu berupa keterangan mengenai ujian-ujian Allah, ya, yang terjadi atas 4 keadaan, yaitu pada diri kita, pada harta dan anak kita, pada ibadah kita, dan pada lingkungan sosial kita. Kemudian ujian itu semua dimaksud untuk mengukur kadar keimanan, kadar ketaatan, kadar ketakutan, kadar syukur, kadar jihad dan sabar, terakhir kadar kelayakan masuk surga.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhiratnya sama.